Halo semuanya, Gua Teguh, gue Sok, Gua Dean. Gua Wahyu. kita akan mengajak kalian untuk eksplor bagaimana PT Indofood bisa masuk ke pasar internasional. Simak videonya. Kalau kita dengar kata Indomie, pasti kita langsung keinget Indonesia. Tapi tahu nggak kalian, di Nigeria, di Afrika, Indomie menjadi makanan sehari-hari buat jutaan orang di sana. Lalu gimana sih produk Indonesia yang jelas-jelas budaya kita dengan budaya mereka berbeda bisa masuk ke pasar internasional? Kalian penasaran? Simak videonya. Nah, di era globalisasi sekarang, perusahaan itu nggak bisa cuma ngandelin pasar dalam negeri aja. Banyak juga perusahaan yang telah mulai berekspansi ke luar negeri untuk memperluas market mereka dan meningkatkan daya saing. Nah, ekspansi internasional bisa bantu perusahaan buat memperluas merek dan meningkatkan pertumbuhan. Salah satu contoh perusahaan Indonesia yang telah berekspansi ke luar negeri adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau seperti yang kita kenal PT Indofood. Lalu, kenapa Indofood memilih Nigeria? Alasannya cukup kuat. Nigeria adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, bahkan lebih dari 200 juta jiwa. Dengan populasi sebesar itu, maka potensi nilai pasarnya sangat menjanjikan. Selain jumlah penduduknya, gaya hidup masyarakat Nigeria juga terus berkembang. Banyak orang yang mulai membutuhkan makanan yang praktis, cepat disajikan, dan mudah terjangkau, sehingga mie instan menjadikan makanan utama bagi mereka. Hal ini juga diperkuat oleh data dari Euromonitor Internasional yang menunjukkan bahwa konsumsi mie instan di Nigeria mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Karena itulah, Nigeria menjadi salah satu pasar strategis bagi Indofood untuk melakukan ekspansi. Nah, saat PT Indofood masuk ke pasar Nigeria, mereka nggak cuma hanya titip barang atau ekspor saja. Mereka memakai langkah yang strategis, yaitu dengan joint venture. Mereka menggandeng mitra lokal dengan membangun Dufil Prima Food, yaitu mereka bisa membagi resiko kepada mitra lokal agar bisa mengurangi kerugian ketika memproduksi di Afrika. Nah, mereka ini juga punya keuntungan, mereka juga punya mata dan telinga lapangan di Nigeria, sehingga mereka bisa memproduksi secara luas bahkan hingga sampai pelosok. Tapi PT Indofood prosesnya nggak selalu mulus nih, karena ekspansi ke Afrika Barat mengalami fluktuatif ekonomi yang sangat tinggi dan infrastruktur logistik mereka sangat parah, sehingga tantangan mereka dalam memproduksi ini sangat tinggi. Kalian bayangkan, proses produksinya mereka sangat-sangat sulit. Namun, PT Indofood melihat ini bukan sebagai tantangan yang sulit, melainkan sebagai peluang yang dimana mereka bisa melihat dari data statistika tahun 2023 yang dimana pasar Afrika Barat memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap barang-barang instan yang berkualitas. Nah, hasil dari strategi ini bisa dibilang sangat berhasil. Kenapa? Karena Indomie ini berhasil menguasai 70% pasar mie instan di Nigeria. Keberhasilan ini tuh juga didukung dari strategi pemasaran yang tepat, kerjasama dengan mitra lokal, serta kemampuan Indofood dalam memahami pasar di Nigeria. Kesimpulannya, PT Indofood berhasil melakukan ekspansi ke Nigeria melalui strategi joint venture yang tepat. Pemilihan negara tujuan, kerjasama dengan mitra lokal, adaptasi produk menjadi kunci kesuksesan PT Indofood di pasar internasional. Studi kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar internasional. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu. See you!